Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Argal Farisi, siswa Universitas Tidar Teknik S1 Teknik Elektro semester 1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang program yang saya buat. Program yang saya buat itu adalah program di mana kita itu ingin meminjam buku. Nah, itu nanti akan mengeluarkan ingin meminjam buku, dan program untuk meminjam buku secara digital, enggak secara online tapi langsung ke perpustakaan. Nah, ini programnya akan saya perlihatkan sebentar. Nah, di sini ini adalah program yang saya buat, program untuk meminjam buku. Langsung saja penjelasannya dari header, yaitu saya menggunakan include stdio.h, tidak ada yang lain lagi karena saya tidak menggunakan fungsi-fungsi yang menggunakan header lain seperti string.h, type.h. Saya tidak menggunakan header tersebut karena tidak diperlukan di sini. Selanjutnya, ini INT perkalian. Ini merupakan subprogram. Saya menaruh subprogramnya di atas dari main program ini. Subprogramnya bernama perkalian. Nah, ini subprogramnya itu berfungsi untuk mengoperasikan nilai mengoperasikan perkalian. Nah, ini perkaliannya apa? Nanti saya akan jelaskan di bawah ini karena nanti operasinya akan berada di bawah ini, akan berada di main program, maksudnya akan dimasukkan ke main program. Jadi saya akan tinggal terlebih dahulu. Tapi intinya dari subprogram ini adalah untuk mengalihkan, mengalihkan nilai ke nilai. Terus kita lanjut ke main program, yaitu INT main, ke deklarasi terlebih dahulu. Dari deklarasi saya mendeklarasikan berbagai variabel di sini, tapi sebagian besar menggunakan integer. Di sini saya untuk pertama A ini mewakili array. Jadi array ini jumlahnya berapa? Ini jumlahnya 10. Jadi ini variabel A itu mewakili array. Array, nama arraynya. Jadi nama array ini jumlahnya maksimal 10. Saya putuskan saya isi maksimal 10 gitu. Terus lanjut untuk variabel n itu mewakili nilai jumlah data yang ada di dalam array. Jadi n itu mewakili jumlah data yang ada di dalam array. Untuk variabel i, ini merupakan indeks yang berada di array. Dan jadi nanti akan tergantung dengan n. Nanti indeks ini, i itu merupakan indeks yang ada di array. Terus j ini merupakan j itu sama dengan i, ya mewakili indeks yang ada di dalam array. Itu nanti bedanya i dan j itu nanti akan yang melakukan bubble sort. Nanti saya akan jelasin lebih lanjut ke bawah, ada programnya. Temp itu wadah kosong, juga nanti akan melakukan bubble sort. Nah ini b itu variabel b mewakili nilai yang akan kita cari nantinya di binary search. Nanti akan dijelasin lebih lanjut di bawah. Low, high, mid merupakan variabel untuk menandai indeks paling kecil, indeks paling besar, dan indeks tengah. Jadi low itu merupakan indeks paling kecil, saya mewakili low itu mewakili indeks paling kecil, high itu mewakili indeks paling besar, terus mid itu mewakili indeks tengah, dan y ini merupakan variabel untuk melakukan percabangan. Nanti di bawah akan dijelaskan lebih lanjut. Terus selanjut bahwa INT biaya sampai dengan 5.000. Biaya ini merupakan nilai dasar untuk biaya peminjaman. Jadi ini untuk mewakili biaya peminjaman untuk per buku satunya. Ini total, ini merupakan mewakili nilai hasil dari perkalian. Jadi nanti ada programnya, nanti saya jelasin. Terus lanjut variabel nama, mewakili nama dengan jumlah maksimal karakter 50, terus variabel tanggal dengan
dengan jumlah karakter maksimal 20 itu yang mewakili tanggal. Terus lanjut di bawahnya, ini daftar buku. Ini semua merupakan output atau nanti adalah cetakan yang akan ditampilin saat pertama kali kalian menjalankan program ini. Di sini adalah tampilan awal program tampilan awal yang ada di dalam program ini. Jadi di sini saya mengisikan atau menampilkan daftar buku dan biaya dan informasi buat biaya pinjam itu sebesar Rp5.000 per bukunya. Jadi ini cuma output atau tampilan pertamanya, yaitu merupakan daftar buku. Ini maksimal 10 kayak tadi, ini array, jumlah array-nya maksimal 10. Tapi saya belum menentukan array-nya itu nilainya berapa saja. Nanti jumlah datanya akan ditentukan sendiri. Jadi N ini nanti akan menentukan jumlah datanya itu berapa. Lanjut di input pribadi. Di sini, di bagian sini, ini kalian nanti akan menginputkan nama kalian sendiri. Jadi, nama peminjam, terus menginputkan juga tanggal pinjamnya itu nanti tanggal berapa kalian meminjamnya, itu diinputkan di sini. Ini cuma pakai ini, terus ini nama tadi sudah saya jelasin di atas, menggunakan memanggil variabel nama, terus tanggal juga memanggil variabel tanggal. Lanjut, input nilai di sini. Nah, di sini itu mulai untuk menginputkan jumlah data yang ada di dalam array. Nah, di sini jumlah buku yang mau dipinjam maksimal 10. Ini lain maksud merupakan jumlah data yang ada di dalam array maksimal 10. Di sini sudah saya terterakan itu maksimal 10 kayak yang tadi yang ada di deklarasi 10. Gimana? Nah, ini maksimal 10. Nah, ini memanggil N tadi. N merupakan mewakili jumlah variabel jumlah data yang ada di dalam array. Jadi ini nanti diisikan jumlah data yang di dalam array itu berapa terserah, tapi maksimal 10. 1, 3, 5, 9, 8, 7 terserah. Terus bawahnya ini for i sama dengan 0. Terus ini printf nomor buku yang mau dipinjam. Ini merupakan nilai yang akan diinputkan ke dalam array. Jadi memutuskan nilai-nilai apa saja. Jadi kayak misal nilai yang ada di dalam indeks. Jadi mengisi nilai yang ada di dalam indeks i. Karena ini i karena ini menggunakan variabel i. Jadi di sini i sama dengan 0, i kurang dari n, increment i plus plus. Nah, di sini perulangannya itu menggunakan syarat i sama dengan 0. Maksudnya apa? I sama dengan itu ini menerterakan nilai terkecil. Jadi I itu menerterakan indeks, mewakili indeks. Nilai terkecil dari indeks itu sama dengan 0. Ini ya sama. Terus I perulangan itu berapa kali I kurang dari N? Maka perulangannya itu lebih kurang kecil dari N. Karena indeks itu dimulai dari 0. Jadi kalau misalnya jumlah datanya itu misal saya milih 3, maka ya indeksnya akan dimulai dari 0, 1, 2. Karena 0, 1, 2, 3. Jadi enggak dari 1, 2, 3, tapi dari 0, 1, 2. Nah, jadi perulangannya itu sampai indeks kedua udah berhenti. Ya, ini maksudnya ini. Jadi nomor buku yang mau dipinjam, ini nanti juga akan tergantung berapa banyak jumlah data atau jumlah buku yang mau dipinjam. Misal 5, nanti akan diulang menjadi sebanyak 5 kali. Kalau misal 3 ya akan diulang sebanyak 3 kali. Untuk ini variabelnya yang dipanggil merupakan nilai array index. Jadi array ini akan mengisi nilai yang ada di dalam i index, variabel i index. Jadi misal indeks 1 akan diisi berapa itu, ini boleh untuk statement ini di dalam proses ini boleh secara acak. Jadi kalau misal Anda ingin memilih, misal jumlah buku 3, Anda ingin memilih nomor 378, Anda bisa nggak harus nulis dari 378, bisa dari 7, 8, 3 ditulis secara acak, tidak apa-apa. Karena nanti di bawahnya akan diurutkan menggunakan bubble sort. Nah, di sini langsung masuk ke bubble sort.
bubble sort. Proses bubble sort ini adalah pengurutan pembandingan. Tapi di bubble sort ini saya menggunakan bubble sort ascending, yaitu di mana pengurutan dari nilai terkecil ke nilai terbesar. Nah, di sini programnya nanti programnya. Nah, di sini saya bilang J dan I itu sama, tapi di J ini yang akan melakukan bubble sortnya. Di ini J itu I dan J ini cuma mentransferkan kayak apa, mentransferkan indeksnya saja. Cuman ini nanti perulangannya akan diulangi dalam indeks I, tapi prosesnya untuk proses pengurutannya itu akan dilakukan oleh indeks yang pakai variabel J. Nah, di sini bedanya ini n-1. I sama dengan 0 sama, maksudnya indeksnya 0. I n-1 itu kenapa kok enggak n gitu kayak tadi, kayak yang nah di sini. Kenapa? Karena ini merupakan perulangan buat mensorting atau mengurutkan. Jadi mengurutkan, membandingkan indeks yang satu ke yang lainnya untuk diurutkan dari nilai terkecil ke yang besar. Nah, maksudnya n-1 itu apa? n-1 itu untuk memperkecil nanti pengurutannya. Jadi sebagaimana mungkin nanti pengurutannya itu akan apa ya, diulang gitu, diulang tapi nggak sebesar kurang dari n tapi n-1. Nah, untuk proses swappingnya di sini, proses bubble sortingnya atau sortingnya di sini. If A, jika array indeks J lebih besar dari array indeks J plus 1, maka di sini maksudnya apa ini? Maksudnya sini gini, kalau misal indeks atau nilai yang ada di indeks J itu lebih besar di nilai atau lebih besar dari nilai yang ada di indeks J plus 1, maka itu akan ditukar. Itu akan ditukar. Penukarannya itu prosesnya seperti ini. Time itu wadah kosong. Wadah kosong untuk mengisi apa ya? Untuk membantu pertukarannya gitu. Jadi indeks yang ada di J tadi, nilai yang ada di indeks J itu ditempatkan di wadah kosong. Nah, terus yang indeks J akan diisi dengan nilai yang tadinya ada di indeks J plus 1, terus di swapping lagi, indeks nilai yang ada di indeks J plus 1 tadi akan mohon maaf, indeks J plus 1 akan diisi dengan temp. Temp tadi isinya nilai yang ada di indeks J. Nah, untuk gambaran gampangnya itu seperti ini. Nah, fase di bubble sort itu ada banyak, enggak banyak sih, cuman ada statement 4 fase gitu. Banyak sih, tergantung jumlah datanya. Nah, untuk pengurutannya itu gampang. Karena ini membandingkan tadi membandingkan nilai dari indeks yang terkecil ke indeks yang besar. Jadi tadi kan indeks AJ, kita contohkan aja yang indeks AJ itu indeks 0 itu 4, terus indeks J plus 1 itu, indeks J plus 1 itu merupakan indeks ke-1 yaitu nilainya 3. Nah, tadi kan sudah dideklarasikan bahwa jika indeks nilai yang ada di indeks 0 lebih besar dari yang ada di indeks J plus 1, kenapa 0 plus J plus 1 berarti 0 plus 1 yang ada indeks 1 atau indeks selanjutnya, maka akan ditukar. Jadi yang tadi 4 akan dimasukkan ke wadah, terus yang ketiga akan digeser ke yang pertama, terus yang duanya tadi, terus indeks yang pertama akan dimasukkan nilai yang tadinya ini ada di indeks 0, jadi ditukar. Dan terus selanjutnya lagi ditukar. Jadi nanti ditukar, terus nanti selanjutnya lagi. Nah, ini akan melakukan perulangan sampai ini, sampai sampai semuanya itu dalam satu baris udah di bubble sort. Terus fase kedua, ini perulangan yang tadi pakai I yang atasnya tadi itu. Nah, ini ini fase keduanya, jadi udah di bubble sort lagi, di bubble sort lagi, terus di bubble sort lagi,
terus di sort lagi urutan-urutan, diurutkan sampai urut semua gitu. Fungsinya ini tuh seperti itu tadi. Terus lanjut bawah ini outputnya. Jadi untuk ngeprint atau mencetak outputnya yang tadi udah disortkan, karena tadi kan misal udah input nilai acak, tapi terus inputnya, tapi outputnya nanti akan urut itu dari nilai terkecil ke besar. Lanjut ke input binary search atau proses binary search-nya atau pencarian secara binary search-nya. Di sini ini for-nya diabaikan terlebih dahulu. Di sini bisa dilihat apa namanya print cek ketersediaan buku. Nah di sini ini merupakan nilai yang akan kita cari B, menginput nilai yang akan kita cari B. Ini memanggil variabel B tadi sudah saya jelasin. B merupakan variabel mewakili nilai yang akan kita cari dalam itu array-nya. Nah di sini low, high, mid tadi binary search memiliki syarat untuk mencari yaitu 3, yaitu menentukan low, menentukan indeks terkecil, low itu indeks terkecil tadi, terus high indeks terbesar, menentukan indeks terbesar, terus mid menentukan indeks tengah. Nah di sini low sama dengan low itu biasa karena indeks terkecil dari array 0, terus high indeks terbesarnya itu sama dengan n-1 tadi. Apa indeks terbesar, indeks itu apa dimulai dari 0, jadi wajar n-1 jumlah data kurangi 1, misal tadi jumlah datanya 5 berarti indeksnya ada 0, 1, 2, 3, 4 gitu. Terus mid indeks tengah di sini dikasih operasi indeks terakhir, indeks terkecil ditambah indeks terbesar dibagi 2 gitu. Itu indeks tengah, atau kecil ditambah besar dibagi 2. Ini apa binary-nya atau proses pencariannya itu di sini menggunakan while, perulangan while, low kurang dari sama dengan high atau indeks terkecil itu kurang dari sama dengan high. Maka if a mid, array yang nilai yang ada di indeks tengah kurang dari nilai jika nilai yang ada di indeks tengah kurang dari nilai yang akan kita cari, maka low sama dengan mid plus 1. Maksudnya apa low sama dengan mid plus 1? Maksudnya gini, low sama dengan mid plus 1 itu berarti indeks yang terkecil akan berubah. Karena binary itu akan melakukan pencarian di tengah. Jadi kayak nggak dari awal, nggak dari akhir, tapi dari indeks tengah. Jadi indeks tengah dia akan membandingkan. Jadi misal Amit indeks tengah itu lebih kecil dari nilai yang akan kita cari. Nilai yang akan kita cari itu akan membandingkan terlebih dahulu di indeks tengah. Misal indeks tengahnya itu di sini lebih kecil dari, lebih besar, indeks tengahnya lebih kecil dari nilai yang akan kita cari, maka nilai yang akan kita cari, binary search akan melakukan pencarian di daerah nilai yang lebih besar karena di mid itu nilainya lebih kecil daripada nilai yang akan kita cari, dan nilai yang kecil, yang bagian di kecil itu enggak guna karena udah akan melakukan pencarian di lebih besar karena nilai yang akan kita cari itu merupakan nilai yang lebih besar dari mid. Nah ini tentu maksudnya gimana ya? Tentu cuma bisa dilakukan jika nilainya itu sudah di-sort, sudah diurutkan. Kalau tidak, ya akan melakukan kesalahan gitu. Jadi tadi fungsinya bubble sort itu mengurutkannya itu karena di binary search-nya akan dicari gitu. Tentu bisa, maksudnya tetap bisa ketemu gitu. Tapi akan banyak error jika misalnya tidak akan di-sort atau kelamaan carinya karena tidak tentu antara yang nilai besar, nilai kecilnya yang mana kan kalau sebelum di-sort. Tapi kalau sudah di-sort, misalnya sudah jelas nilai besarnya itu di mana, nilai kecilnya itu di mana gitu. Nah ini tadi contohnya. Low itu pindah. Lanjut tadi, low atau
indeks yang terkecil itu pindah, enggak dari yang tadinya indeks terkecilnya 0 itu beda atau pindah menjadi indeks mid plus 1. Indeks mid plus 1. Kalau di sini misalnya, nah ini yang saya tunjukin di sini. Nah, kok hilang? Nah, yang saya tunjukin di sini. Ini contohnya ini, kan yang 1, 2 ini merupakan nilai yang kecil, yang 3, 4 ini merupakan nilai besar. Nah, di sini, dalam kasus ini, nilai yang kita cari adalah 3. Nah, nilai yang kita cari ada 3 itu kan mesti pencarian akan dilakukan di tengah, di mana indeks tengahnya di sini 1, yang nilainya 2. Nah, ini dibandingkan dengan 2, salah. Nah, di sini sudah ditentuin bahwa nilai indeks mid itu kurang dari nilai yang akan kita cari gitu. Nah, indeks yang terakhir mesti kan nilai binary search akan melakukan pencarian di nilai yang besar gitu. Nah, di sini di bagian ini binary search tetap akan masih menentukan indeks paling kecil, paling besar, terus yang indeks tengah. Nah, yang maksudnya kenapa kok di tadi if salah, bukan ini, nanti saya akan melakukan. Kenapa di if tadi, if nilai mid kurang dari nilai yang akan kita cari itu low, jadi melakukan instruksi low sama dengan mid plus 1, karena low-nya atau indeks yang terkecilnya akan pindah ke nilai yang bagian besar. Jadi low sama dengan mid plus 1. Maksudnya apa? Mid plus 1. Misal di sini midnya, indeks midnya itu 1, terus ditambah 1, 2. Jadi indeks terkecil akan terganti ke atau berpindah ke indeks kedua. Jadi nilai yang ada di indeks kedua ini menjadi low, karena ini bagian high. Karena di sini tidak diperlukan, maka low-nya itu pindah ke sini. Itu maksudnya. Nah, terus else if kalau misalnya ini syaratnya ini tidak terpenuhi, misalnya B tidak terpenuhi, misalnya tidak terpenuhi nilai indeks mid tidak kurang dari B, maka pindah ini pasif. Nilai indeks mid sama dengan B, maka itu sudah ketemu, karena binary search itu cuman bahwa mencari nilai dari tengah. Di sini kalau udah ketemu ya antara udah ketemu atau program search-nya atau melakukan instruksi yang sudah diberikan. Kalau di sini kasus saya cuma melakukan instruksi cetak buku nomor D, bukan masih tersedia kalau di sini. Terus kalau misal semua yang ini tidak terpenuhi, maka akan lanjut ke yang terakhir. Else high sama dengan mid minus 1 logo. High sama dengan mid minus 1. Dan di sini itu kan udah A mid kurang dari B, A mid sama dengan B. Nah, kurang perintah A mid lebih besar dari B. Nah, jika A mid atau nilai yang ada di indeks tengah itu lebih besar dari nilai yang kita cari, maka otomatis nilai yang akan kita cari akan mencari nilai di bagian yang kecil. Nah, jadi high sama yang pindah bukan low, tapi yang pindah itu high. High sama dengan mid minus 1. Maksudnya ini pindah nanti ke bagian yang kecil. Untuk gambarannya seperti ini. Nah, gambarannya seperti ini. Jadi yang pertama tadi, misal kalau pencarian nilai cari kita itu kurang dari nilai yang ada di indeks tengah. Nah, di sini kasusnya 3, nilai yang ada di indeks tengahnya 5 kan lebih kecil. Nah, akan melakukan pencarian di sini. Nah, di sini yang pindah bukan low-nya tetap. Yang pindah high. Tadi high sama dengan mid kurangi 1. Mid merupakan indeks tengah dikurangi 1. Indeks tengah di sini merupakan 0, 1, 2, 3, 4. 4 kurangi 1, 3. Jadi high-nya pindah ke indeks ketiga. Nilai 4 ini merupakan high. Jadi high gitu. Jadi high-nya pindah. Maksudnya gitu. Lanjut. Kalau misal semua perintah atau operasi yang ada di sini itu tidak terpenuhi, maka ini jadi tidak terpenuhi, maka semua yang tidak terpenuhi akan melakukan operasi atau
nilai akan tidak akan ketemu, atau melakukan instruksi di mana buku ini, kalau di sini kasus saya cetak, terus programnya akan berhenti, terus mulai lagi dari awal hingga nilai akan tercari. Lanjut, operasi. Di sini operasi, nah operasi total sama dengan perkalian biaya pemain. Maksudnya apa? Perkalian ini apa? Nah ini pemanggilan. Pemanggilan subprogram tadi yang ada di atas. Nah tadi subprogram yang ada di atas merupakan, ini saya namakan perkalian. Ini INT nama subprogram dengan deklarasi VU. Di sini dipanggil di sini. Nah tadi perkalian kan melakukan perkalian. T sama dengan V kali U. Sini saya kasih. Nah, jadi ada apa namanya? Ada informasinya INT perkalian dengan deklarasi V dan U. Tuh. Nah, di sini kan tadi T sama dengan V kali U. Kita di sini cuma kasih nilainya aja. Tadi saya kasih biaya secara urutan, tadi kan V kali U kan. Nah, V kali U. Maka saya kasih nilai V itu sama dengan biaya. Di sini biaya tadi sama dengan 5.000. Dan N itu jumlah data. Nah, itu nanti akan melakukan perkalian di sini. Nah, ini salah satu fungsi subprogram tadi bisa dipanggil di main programnya. Untuk dipanggil ke main programnya, cuman ditulisnya tadi di sana. Bisa kita tulis apa operasi perkaliannya di main program, tapi kita juga bisa menulisnya ke subprogram. Buat apa? Ya, buat lebih mudah. Maksudnya enak gitu. Main programnya nggak kebanyakan. Terus next ke konfirmasi pinjam. Di sini saya pinjam. Di sini itu fungsinya buat percabangan nanti memilih. Jadi ini kasus di sini kasusnya saya menggunakan statement kalau misal di peminjamannya itu udah benar apa belum. Kalau udah benar tekan 1 jika ya. Kalau udah benar ya tekan 1 untuk ya, untuk selanjutnya untuk pembelian. Belum misalnya ada yang salah di bagian buku yang saya mau pinjam, apa jumlah buku yang mau saya pinjam, terus namanya ada yang salah. Nah, itu bisa tekan 2 untuk memberhentikan program dan kembali lagi ke awal untuk mengisi nama, tanggal, dan jumlah buku yang ingin dipinjam dan buku yang ingin dipinjam. Ini variabel Y, memanggil variabel Y tadi, Y itu merupakan cabang, ini percabangannya. Nah, ini fungsi percabangannya yaitu if. Saya menggunakan if dengan kondisi Y sama dengan 1. Jika Y sama dengan 1, maka ini akan ngeprint struk di sini, output yang ada di sini, struk pinjam, nama peminjaman, jadi akan mengeluarkan struk gitu. Nah, di sini for J ini untuk tadi menampilkan sort, double short-nya. Ini cuma output yang tadi ada di program atas, semua saya masukkan di sini. Tadi ini. Terus jika tidak Y sama dengan 1, else, ini nanti akan mencetak silahkan keluar program dan coba lagi. Nanti akan program selesai, dicoba lagi, masukkan nama, tanggal, dan data lain sebagainya. Terus selesai. Nah, itu semua penjelasannya. Kita bisa langsung ke implementasinya. Nah, ini tadi, ini program yang dijalani. Kalau program yang sudah dijalankan nanti akan menampilkan seperti ini. Nama pinjam, kita isi pinjam tanggal sekarang saya 13, sekarang tanggal 13 bulan 12 Desember tahun 2021. Jumlah buku yang mau dipinjam mungkin 3, nomor buku yang mau dipinjam mungkin saya ingin meminjam nomor 4 dasar komputer, itu kan. Terus nomor 2 tata cara sholat, terus nomor 9 kehidupan berbakti. Nah, ini langsung di short menggunakan buku jadi 249. Awalnya 429 jadi 249. Tolong isi secara root. Nah, cek ketersediaan buku ini fungsi dari binary search-nya. Cek ketersediaan buku jadi nomor 2. Nomor 2 masih buku nomor 2 ditemukan masih tersedia. Terus nomor 4 ditemukan masih tersedia. Terus nomor 9. Buku nomor 9 ditemukan. Nah, ini kan perulangan kan pencariannya di binary-nya. Tadi itu fungsi dari, saya lupa untuk menjelaskannya.
Ini for. Ini fungsinya for ini di sini, perulangan di sini untuk mengulangi semua ini tadi instruksi yang ada di sini. Jadi ini B sama dengan 0, B kurang dari sama dengan nilai yang ada di indeks terbesar N-1 itu high. Terus increment B++ itu. Jadi itu cuma mengulangi pencarian tadi sebesar sebesar indeks yang berbesar. Ini. Terus ini, konfirmasi peminjam apakah sudah benar semua, tekan 1. Oh, ini sudah semua ya tekan 1. Informasi di atas sudah saya sudah saya berikan instruksi yang sudah saya tulis. Jadi nama peminjam biografi tanggal pinjam 13 bulan 12 tahun 2021, jumlah buku yang dipinjam 3, peminjam buku nomor 249, biaya pinjam 5.000 per buku, total biaya 15.000 tadi ini merupakan hasil dari pemanggilan subprogram. Durasi pengembalian maksimal 7 hari, jika tidak dikembalikan 50 hari. Terima kasih sudah menonton. Ya, itu penjelasan dari program yang saya buat. Terima kasih sudah menonton. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.